Shalom, selamat pagi, siang, atau malam, dimanapun sekarang kita berada. Hari ini saya mau menjelaskan tentang kitab Yesaya, sedikit pengantar tentang kitab Yesaya. Dan mohon maaf karena keterbatasan perangkat, jadi ya saya harus begini sambil pegang earphone saya. Baik, kita langsung saja. Nah, kitab Yesaya ini merupakan tentu saja kitab kumpulan tulisan dari Nabi Yesaya yang melayani di pertengahan abad ke-8. Dan kitab ini di mata para tokoh-tokoh perjanjian baru sangat penting. Dan ini sangat banyak dikutip dalam perjanjian baru. Yohanes Pembaptis, bahkan Yesus juga banyak kali mengutip kitab Yesaya. Jadi kita bisa lihat betapa pentingnya kitab ini di mata para tokoh perjanjian baru. Kemudian Arnold dan Beyer menarik, mereka bilang kalau kitab Yesaya ini di kalangan para penafsir ada yang menganggap kalau kitab Yesaya ini Injil, the Gospel of the Old Testament, Injilnya perjanjian lama. Karena penekanannya akan kasih karunia dan anugerahnya Tuhan yang begitu besar. Siapa Yesaya ini? Yesaya artinya Tuhan sudah menyelamatkan atau Tuhan adalah penyelamat. Dan di pasal 1 ayat 1 kita dapat informasi kalau Yesaya ini anaknya Amos. Dan para ahli sepakat kalau di sini bukan Nabi Amos, tapi Amos yang lain yang kita tidak tahu siapa. Dia seorang Yehuda, mungkin orang Yerusalem, dan memulai pelayanannya pada tahun Raja Usia wafat. Kita dapat informasinya di Yesaya pasal 6 ayat 1. Dan dia melayani sampai pada pemerintahan Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia, itu sekitar tahun 701 sebelum Masehi. Yesaya punya 2 orang anak, dan kedua nama anak-anaknya, Syar-Yashub dan Maher Shalal Hasbaz, ini menjadi pengharapan. Jadi seperti pengharapan bagi umat Allah. Arti kedua nama kedua anaknya Yesaya. Yang pertama Syar-Yashub artinya orang yang tertinggal akan kembali, yang mana menunjukkan kesetiaannya Tuhan pada mereka yang sisa, yang masih setia sama Tuhan. Kalau mereka nanti akan kembali ke tanah kelahirannya mereka. Dan juga Maher Shalal Hasbaz ini menunjuk kepada penghakimannya Allah akan musuhnya Yehuda. Tuhan akan menghakimi dengan cepat, dengan dahsyat musuh-musuhnya umat Tuhan. Yesaya sangat dekat dengan raja karena dia melayani di istana kerajaan Yehuda, kerajaan selatan. Dan fokus nubuatannya Yesaya adalah kepada orang-orang Yehuda. Meski demikian ada juga nubuatan kepada bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa yang lain. Yang nanti kita akan lihat ya dalam rangkuman ini. Ini hanya garis besar saja dan mohon maaf kita tidak akan membahas secara detail bagian per bagian. Hanya garis besar saja. Dalam materi ini kitab Yesaya dibagi menjadi 3. Yesaya pasal 1 pasal 1 sampai pasal 39 adalah bagian yang pertama tentang penghakiman dan pengharapan bagi Yehuda dan juga bangsa-bangsa lain. Di pasal 1 sampai pasal 12 penghakiman ini tentang penghakiman atas Yehuda dan Yerusalem. Dan juga akan ada pengharapan akan Mesias. Kita bisa lihat di pasal 1 ayat 2 sampai 4. Kita lihat Tuhan berkata umatnya ini digambarkan seperti anak-anak yang memberontak kepada Tuhan, yang sudah mengasuh Tuhan. Makanya ada penghakiman kepada mereka. Tetapi meski demikian di pasal 7 kita membaca ada nubuatan akan kelahiran seorang Mesias atau yang disebut Immanuel, anak laki-laki yang akan dinamai Immanuel.
Yang mana sekarang kita bersyukur, kita tahu bahwa ini telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Di pasal 13 sampai 23 kita melihat banyak nubuatan penghakiman atas bangsa-bangsa lain. Meskipun Tuhan memakai bangsa lain untuk menjadi alat penghukuman bagi umatnya, tapi Tuhan juga punya rencana penghakiman untuk bangsa-bangsa ini yang tidak taat kepada Tuhan. Ada Babel, Moab, dan seterusnya bisa dilihat. Kemudian di pasal 24 sampai 27 ini penghakiman yang universal, menyeluruh dan juga tak pada pengharapan. Jadi kita bisa lihat ya, tema penghakiman dan juga pengharapan itu sangat kuat di dalam kitab Yesaya. Pasal 28 sampai 35 ada peringatan kepada pemimpin dan juga bangsa Tuhan sebenarnya. Jika mereka menaruh pengharapan kepada bangsa lain. Dan Tuhan tidak senang. Tuhan mau bahwa mereka sepenuhnya percaya kepadanya. Bukan menaruh pengharapan kepada bangsa-bangsa lain. Pasal 36 sampai 39 bagian paruh terakhir dari bagian yang pertama. Kita lihat narasi sejarah tentang serangan Asyur dan juga kesembuhan Raja Hizkia. Masuk ke paruh yang kedua, bagian yang kedua, pasal 40 sampai 55 ini tentang penghiburan dan janji penebusan. Ada penghiburan bagi Israel yang akan dipulihkan dari pembuangan Babel. Tuhan akan memulihkan umatnya ya, meskipun nanti harus dibuang ke Babel. Dan Tuhan menegaskan di sini bahwa Dia beda dari Allah-Allah bangsa yang lain, dari berhala-berhala yang disembah bangsa lain. Di pasal 49 sampai 55 kita diperkenalkan dengan ada satu frasa, satu tokoh yang disebut hamba Tuhan yang akan datang membawa keselamatan. Dia dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan meskipun harus menderita, dia tetap taat. Hamba Tuhan ini dia tetap taat. Dan sebenarnya hamba Tuhan ini adalah satu tema yang besar juga di dalam kitab Yesaya. Seorang hamba yang Tuhan pakai untuk menggenapi rencana-rencananya. Bisa dilihat di beberapa bagian di kitab Yesaya ini ya, pasal 42, 49 dan seterusnya. Dan sang hamba ini punya fungsi yang mirip sama seperti Mesias. Dia seorang raja yang ideal yang akan datang. Menarik, dia seorang raja namun disebut hamba. Orang yang rendah begitu, tapi dia dijanjikan akan menjadi seorang pemimpin yang ideal. Masuk ke bagian terakhir, di bagian yang ketiga, Yesaya pasal 56 sampai 66. Di sini berbicara tentang pemulihan dan kemuliaan di masa depan. Pasal 56 sampai 62 ini berbicara tentang pemulihan Israel dan Yerusalem di masa yang akan datang. Ada kegemilangan, ada keadilan, kedamaian, dan kemakmuran. Dan berbeda dari umat Tuhan, ada juga penghakiman Allah atas orang-orang fasik. Orang-orang yang benar akan mendapat ganjaran yang benar juga, yang baik. Tetapi mereka yang jahat, fasik, dapat penghakiman dari Tuhan, ganjaran yang setimpal. Dan ini sebenarnya masuk juga salah satu tema besar dalam kitab Yesaya. Tentang eskatologi. Tentang hal berkaitan dengan akhir zaman, akhir kehidupan. Dan dalam kitab Yesaya tema ini berkaitan dengan kerajaan Israel di masa yang akan datang, yang akan dipulihkan Tuhan. Kerajaan Israel digambarkan sebagai kerajaan yang berpusat di Yerusalem. Jadi apa yang kita lihat di masa yang akan datang, ada kedamaian, kemakmuran yang berlimpah, dan seluruh dunia akan datang ke Yerusalem. Jadi Yerusalem pusatnya begitu.
dan orang-orang bangsa-bangsa lain akan datang takjub. Hukum Taurat akan menjadi sentralitas dalam kerajaan ini, jadi pusatnya, dan penekanannya adalah Yahweh akan memerintah dan bertahta. Nah, akan menjadi kebanggaan sisa umat Tuhan. Jadi pada zaman akhir ini Tuhan akan memerintah, Tuhan akan berkuasa, dan ada kedamaian dan kemakmuran. Apa tujuan dari kitab Yesaya? Waktu kita membaca, ini saya mengutip dari Hill dan Walton, menurut mereka salah satu tujuan besar yang ingin dicapai dari kitab Yesaya ini adalah ingin mengajak kita untuk percaya, menyoroti tentang kepercayaan, betapa pentingnya percaya kepada Tuhan, kepada Yahweh, Tuhan Allah perjanjian bangsa Israel. Dan ini dilihat dari tindakan kedua raja yang terkenal, yaitu Ahaz dan Hizkia. Di satu sisi Ahaz tidak percaya sama Tuhan, tidak meminta tetapi meminta kepada orang Asyur untuk membantu dia pada masa krisis. Di masa krisis dia meminta pertolongan bangsa lain. Dan ini berlawanan dengan nasihatnya Yesaya. Dan tentu saja ini bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ini mengakibatkan malah bukan menggantikan krisis, tetapi malah menambah krisis yang lain begitu. Bukan menyelesaikan masalah, tapi menambahkan krisis yang lain. Tuhan tidak berkenan waktu umatnya mencari bantuan dan pertolongan kepada bangsa lain ketimbang mencari wajah Tuhan. Dan ini yang berbeda dari Hizkia. Walaupun awalnya dia mencari bantuan pada Mesir, tapi pada akhirnya dia mengandalkan Tuhan dan dilepaskan secara menakjubkan. Hizkia menjadi contoh meyakinkan mengenai bagaimana Allah dan kedaulatannya dapat mendatangkan kelepasan. Jadi sebenarnya salah satu tujuan besar dari kitab Yesaya adalah membawa kita yang baca untuk percaya sama Tuhan meskipun dalam keadaan krisis begitu, keadaan yang sulit. Jadi entah apa yang saat ini sedang kita hadapi, ya mungkin ada yang sedang hadapi krisis rohani, krisis jasmani juga mungkin, kesulitan uang, makan, dan mungkin ada krisis dalam keluarga juga. Semoga kita belajar dari kitab Yesaya dan dapat pengharapan. Yang perlu kita lakukan bukan cari jalan keluar dari tempat lain, tapi kita perlu menaruh pengharapan sepenuhnya kepercayaan kita kepada Tuhan, meskipun situasi tampaknya sulit. Nah, selain dua tema tadi yang besar yang sudah sempat disinggung ya, ada hamba Tuhan dan juga tema eskatologis tentang masa akhir. Ada dua tema yang juga penting, yang cukup besar dalam kitab Yesaya. Yang pertama, yang Maha Kudus Allah Israel. Allah yang kudus, yang Maha Kudus itu seperti satu ungkapan yang khusus Yesaya mau tekankan, Yesaya pakai di kitabnya begitu. Yang Maha Kudus Allah Israel. Dan sebenarnya jadi penekanan kalau kitab ini juga sangat serius dengan pelanggarannya Israel dan juga kekudusannya Tuhan gitu. Allah yang Maha Kudus dan umatnya Tuhan memberontak terhadap Allah yang kudus ini. Namun meskipun begitu, walaupun mereka memberontak kepada Ia yang Maha Kudus, luar biasanya Tuhan masih tetap memberikan janji pendamaian begitu. Tadi kita terus baca ya, ada penghakiman tapi ada pengharapan. Penghakiman, pengharapan, janji keselamatan. Luar biasa. Hukuman digunakan untuk mendatangkan pendamaian, dan peran utama sang hamba dalam menjadikan pendamaian itu sebagai tokoh yang dapat mencapai pendamaian itu. Namun pada akhirnya Allah yang membawa kembali umatnya kepada dirinya. Jadi semuanya sebenarnya Tuhan yang berkarya dan Tuhan yang membawa umatnya kembali sama Dia. Bagian dari rencananya Tuhan semua.
Selain yang Maha Kudus Allah Israel. Tema yang kedua adalah tentang tema penebus. Ada gelar lain yang seringkali dipakai Yesaya, yaitu adalah Yahweh sebagai penebus Israel. Yesaya memakai kata penebus sebanyak 12 kali dalam kitabnya, di pasal 40 sampai 66 ya. Di situ bisa dibaca rujukan. Sedangkan kata menebus dipakai 9 kali. Jadi bisa dilihat betapa banyaknya ungkapan ini sering dipakai. Fokusnya adalah kasih karunia dari Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus. Meskipun umat Tuhan jatuh dalam dosa, memberontak, Allah menghukum mereka, namun Tuhan sendiri juga yang memulihkan mereka, menebus umatnya. Karena Dia adalah Sang Penebus, Dia yang menebus umatnya. Nah, saudara-saudari sekalian, demikian kitab Yesaya. Secara ringkas apa yang sudah kita pelajari. Kitab Yesaya adalah kumpulan kumpulan tulisan dari Nabi Yesaya yang melayani di pertengahan abad ke-8. Tadi kita sudah baca bahwa kitab ini banyak menekankan kasih karunia. Umatnya Tuhan memberontak, namun kita bisa melihat memang ada penghakiman, tapi juga ada pengharapan. Ada beberapa tema besar dalam kitab Yesaya. Sang Nabi, ada tema juga tentang Sang Penebus, Tuhan adalah penebus umatnya, Tuhan adalah yang Maha Kudus, dan juga tema akhir zaman, eskatologis. Dan kiranya melalui pembahasan kitab Yesaya kita didorong untuk percaya sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, meskipun saat ini kita sedang mengalami krisis, mengalami kesulitan hidup. Oke, demikian singkat pelajaran tentang kitab Yesaya. Semoga jadi berkat bagi kita semua. Shalom.